Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar kurang baik yang datang dari Menpan RB dan BKN untuk para tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN, yaitu tidak ada solusi lain. Nasib tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN bakal dirumahkan. Begini aturannya. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Tertuang jelas dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 mengatur secara spesifik bahwa pengadaan P3K paruh waktu hanya untuk tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN atau yang masuk dalam database BKN. Bagi tenaga honorer yang terdata dalam database BKN dan tidak terakomodir dalam seleksi P3K tahun 2024 atau tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentunya tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi P3K tahap 1 dan terdata dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lantas, bagaimana dengan nasib tenaga honorer non-database BKN atau yang tidak terdaftar dalam database BKN? Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang secara khusus mengatur secara cara mengatasi honorer non-database BKN yang tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Sementara itu, dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 hanya mengatur secara umum bahwa mulai tahun 2025 hanya dikenal dua jenis kepegawaian di instansi pemerintah, yaitu P3K dan PNS. Seperti yang terjadi di Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, nasib honorer non-database BKN terpaksa harus dirumahkan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Muko, Andiyanto, pihaknya terpaksa harus merumahkan tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN sesuai aturan serta ketentuan yang berlaku. Sedangkan bagi tenaga honorer yang terdata dalam database BKN yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1, Andiyanto mengatakan honorer tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terdapat dua kategori
tentang pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pelamar seleksi P3K tahap 1 dengan formasi terbatas. Bagi pelamar yang sudah mengikuti tahap seleksi tahap 1 sampai akhir namun tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kebutuhan, akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua yaitu peserta seleksi CPNS tahun 2024 yang tidak lulus. Peserta yang terdaftar dalam database BKN dan sudah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus juga dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian juga terdapat kriteria atau syarat lain agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu yang pertama, sudah terdaftar dalam database BKN sebagai pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau tidak lulus seleksi CPNS tahun 2024. Kemudian belum mendapatkan formasi jabatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pengangkatan berlaku sementara selama transisi menunggu optimalisasi. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang kurang baik untuk para tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau non-database BKN terkait dengan pengangkatan tenaga honorer tahun 2025 ini, yaitu tidak ada solusi lain. Nasib tenaga honorer non-database BKN bakal dirumahkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.